Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan masih di metode penelitian studi kasus. Kita tadi sudah mendiskusikan tentang bagaimana pengertian studi kasus, kemudian model dari studi kasus, ada intrinsic case study, ada instrumen case study, juga ada collective case study, gitu ya. Kemudian juga kita sudah diskusikan tentang bagaimana alasan-alasan dalam memilih metode studi kasus, juga perbedaan terkait dengan penelitian kuantitatif, kualitatif, induksi, hingga kemudian studi kasus itu sendiri. Kita juga sudah diskusikan tentang bagaimana merumuskan pertanyaan penelitian di studi kasus, kemudian juga prosedur penelitian studi kasus macam apa, juga 6 bentuk dari pengambilan data di dalam studi kasus. Sekarang kita akan coba diskusikan tentang bagaimana analisis studi kasus. Ini dirumuskan dari bukunya Yin dan Creswell bahwa ada setidaknya 4 langkah gitu ya, 4 langkah yang digunakan dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, begitu data sudah dikumpulkan, jadi data tadi dikumpulkan dari dokumen, kemudian rekaman, kemudian yang utama adalah wawancara, gitu ya, wawancara, kemudian ada observasi, baik observasi langsung atau kemudian observasi partisipan. Maka ketika data-data itu sudah diperoleh, ada catatan lapangannya, ada wawancaranya, dari wawancara itu kemudian ditranskrip, diverbatimkan. Maka setelah itu bentuk analisis dari studi kasus itu adalah pengumpulan kategori. Dalam konteks ini tentu kemudian peneliti mencari satu kumpulan dari contoh-contoh data, gitu ya. Mencari contoh-contoh datanya semacam apa. Kemudian dalam proses ini pula peneliti akan menemukan makna yang relevan dengan isu yang muncul. Isunya apa, tema-temanya apa. Ini adalah proses untuk pengumpulan kategori. Yang kedua, ada interpretasi langsung. Jadi, dalam konteks interpretasi langsung, langkah kedua ini, peneliti studi kasus ini melihat pada satu contoh serta kemudian menarik makna dari contoh kasus itu, gitu ya, tanpa mencari banyak contoh lainnya misalnya. Jadi dari satu contoh kasus kemudian diinterpretasikan secara langsung, dilaporkan secara langsung. Masih dalam tahap ini menarik data secara terpisah dan kemudian menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna. Jadi kasus 1, kasus 2, atau tema 1, tema 2 yang ditemukan dari proses pengumpulan kategori itu, kemudian coba interpretasikan, coba kemudian ditarik maknanya, dan kemudian dihubungkan puzzle-puzzlenya. Kemudian yang ketiga ini membentuk pola. Dalam konteks penelitian studi kasus, mencari kesepadanan antara 2 atau lebih kategori. Jadi di dalam pengumpulan kategori yang kemudian diinterpretasikan tiap kategori itu, kemudian dari sekian kategori kita akan lihat polanya semacam apa. Terjadi pola yang bagaimana. Nah, dalam konteks pencarian atau membentuk pola ini, gitu ya, maka kesepadanan ini dapat dilakukan melalui tabel 2x2 ini yang dirumuskan oleh Yin, yang merupakan hubungan antara 2 kategori. Sehingga dari sekian banyak kategori yang sudah kita kumpulkan di langkah pertama tadi, kemudian membentuk polanya. Polanya bagaimana dari setiap temuan-temuan itu tadi. Baru kemudian kita bisa melakukan generalisasi naturalistiknya, generalisasi analitiknya, gitu ya. Dalam konteks generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari satu kasus
apakah kasus mereka sendiri atau kemudian menangkapnya dalam sebuah populasi kasus. Nah, dalam konteks penelitian atau analisis studi kasus ini sendiri, bahwa persiapan terbaik, ini menurut Yin, untuk melakukan analisis studi kasus adalah memilih suatu strategi analisisnya. Gitu ya. Nanti kita akan coba simak bagaimana langkah-langkah berikutnya. Nah, ketika kemudian itu sudah lakukan generalisasi naturalistiknya, gitu ya, artinya proses data yang tadi kita kumpulkan dari observasi, wawancara, kemudian dokumen dan seterusnya itu kita analisis menjadi satu, kita temukan kasus-kasusnya bagaimana, kasus 1, kasus 2, dan seterusnya, tema-temanya bagaimana, polanya bagaimana, baru kemudian kita tulis di dalam sebuah laporan penelitiannya. Memang teman-teman sekalian tidak ada patokan baku di dalam menyusun laporan penelitian studi kasus. Setidaknya menurut Miriam di tahun 1988, dia mengungkapkan bahwa tidak ada format standarnya untuk melakukan pelaporan penelitian studi kasus. Tetapi Yin menyebutkan bahwa tahap pelaporan itu merupakan salah satu tahap yang sebenarnya paling sulit untuk menuliskan laporan penelitian studi kasusnya, gitu ya. Sehingga menurut Creswell kemudian mengemukakan bahwa studi kasus itu membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tertulis. Maka Yin setidaknya menyarankan ada 6 bentuk alternatif di dalam proses penulisan laporannya. Yang pertama terkait dengan analisis linear misalnya. Di analisis linear itu kita bisa kemukakan bagaimana kasus-kasus yang terjadi atau yang dialami pada subjek penelitian ini bisa kita tulis secara runut. Jadi seperti garis garis dari A ke B begini. Kemudian ada analisis komparatif, ini membandingkan temuan-temuan kasus per kasusnya, ini dikomparasi, diperbandingkan. Ada analisis kronologisnya, ini relatif mendekati kesepadanannya dengan analisis linear, di mana dalam konteks kronologis kita bisa meneliti kasus itu dari sebelum terjadinya kasus, peristiwa itu sendiri, dan pasca kasus itu. Kronologisnya kemudian akan diperoleh dengan model semacam itu. Ada pembangunan teori, jadi kemungkinan untuk kemudian menyusun teori-teori yang baru misalnya. Tadi di video sebelumnya kita sempat singgung bahwa ada fenomena-fenomena yang teorinya tidak ada misalnya. Kita tidak menemukan teori-teori mainstreamnya, sehingga tidak ada satu bentuk teori yang kemudian bisa menjelaskan fenomena. Maka di dalam konteks studi kasus, inilah yang kemudian didorong dalam proses penulisan laporannya itu dengan pembangunan teori. Kemudian model ketegangan, ini model yang menarik saya kira, yang kemudian kita bisa menyusun plot dari cerita kasus-kasus dan tema-tema di dalamnya, sehingga penceritaannya kemudian memiliki alurnya yang menarik, ada plotnya yang menarik gitu ya. Kemudian tak beraturan, ini adalah pola yang lain yang menurut Yin bisa dipakai untuk penulisan laporan studi kasus gitu ya. Jadi artinya di luar kelima model yang lain, sehingga ini disusun dengan model yang tidak menggunakan pola-pola tertentu. Oke, bagaimana kemudian langkah dalam menyusun laporan penelitian ini gitu ya? Ada beberapa model retorika yang coba dikembangkan. Yang pertama misalnya berkaitan dengan bahwa dalam penelitian studi kasus, peneliti itu dapat membuka dan menutup dengan satu gambaran untuk menarik pembaca masuk ke dalam kasus itu.
Nah, pendekatan yang disarankan oleh Stick gitu ya, ini kemudian memberikan gambaran umum ada sekian langkah yang bisa kita gunakan. Ada 7 langkah setidaknya, teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat satu persatu bagaimana langkah itu sendiri. Yang pertama, misalnya langkah yang dikemukakan oleh Stick gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana penulis itu bisa membuka dengan sebuah gambaran umum sehingga pembaca, kita bisa menarik pembaca kita, pembaca dari laporan penelitian kita, pembaca itu kemudian bisa mengembangkan sebuah pengalaman yang mewakilinya untuk mendapatkan satu feel tertentu di dalam proses pembacaannya dari waktu dan tempat yang diteliti. Gitu ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka dengan sebuah gambaran umum agar kita bisa mendorong pembaca kita untuk turut merasakan bagaimana peristiwa atau kasus itu terjadi. Yang kedua, teman-teman, setelah itu dilakukan, setelah kemudian kita berhasil membuka feel atau mendorong feel-nya para pembaca kita, kemudian yang kedua adalah penulis gitu ya, itu kemudian mengidentifikasi isu-isu, tujuan, dan metode studi sehingga pembaca dapat mempelajari, mengenali bagaimana studi tersebut, bagaimana latar belakangnya, dan isu-isu seputar kasusnya. Gitu ya. Itu yang kedua. Nah, setelah itu kemudian diikuti dengan deskripsi ekstensifnya, deskripsi secara mendalamnya, yaitu tentang kasus dan konteksnya bagaimana. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga tadi yang kita contohkan di awal, misalnya kasusnya bagaimana, peristiwanya bagaimana, itu terjadi kapan dan konteksnya apa terkait dengan kekerasan yang dialaminya, gitu ya. Itu langkah keempat. Langkah ketiga maksud saya, kemudian langkah keempat, teman-teman, penulis itu kemudian menyusun satu ringkasan tentang apakah penulis ini memahami kasus itu. Jadi kita memberikan analisis atau pendapat kita terhadap kasus itu, gitu ya. Apakah kemudian melakukan proses generalisasi naturalistik awal, kemudian kesimpulan yang diambil, apakah juga merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman yang mewakili bagi pembaca dalam membentuk persepsi pembacanya misalnya. Jadi generalisasinya, naturalistiknya itu kemudian dibangun gitu ya. Kemudian teman-teman setelah itu pada akhirnya kemudian kita bisa penulis itu kemudian bisa mengakhiri paparannya dengan sebuah gambaran penutup bahwa artinya sebuah catatan pengalaman yang mengingatkan kepada pembaca bahwa laporan ini adalah pengalaman seseorang yang mengalami satu kasus yang sangat kompleks misalnya. Itu serangkaian proses penulisan laporan gitu ya yang dikemukakan oleh Stick tentang bagaimana cara kita menyusun laporannya itu dari mana. Oke, kemudian terakhir teman-teman kita akan lihat bagaimana struktur logika terjalinnya. Gitu ya. Kalau teman-teman cek misalnya di bukunya Creswell kita juga mendapatkan gambaran-gambaran semacam ini. Jadi struktur retorika terjalin itu dikatakan desain terjalin merupakan satu perangkat penting guna memfokuskan satu inquiry studi kasus. Nah, Asmussen dan Creswell ini mencontohkan misalnya dengan peristiwa penembakan di kampus misalnya. Ini contoh yang dikemukakan oleh Creswell dan Asmussen gitu ya. Jadi ketika kita meneliti tentang peristiwa penembakan di kampus, misalnya ini pernah terjadi di Amerika dan seterusnya gitu ya, maka pertama-tama yang kemudian akan diceritakan oleh penulis atau peneliti itu adalah dimulai dari
kota di mana situasi itu dikembangkan. Ya, kemudian diikuti bagaimana situasi di kampus dan bagaimana situasi di ruang kelas misalnya. Ada satu peristiwa penembakan gitu ya yang terjadi di sebuah kelas dalam sebuah sekolah dan di sebuah kota di Amerika. Maka yang kemudian dilakukan itu tarik dulu gambaran tentang kota itu bagaimana. Oh, kota ini misalnya kota yang aman, tentram, dan sebagainya gitu ya. Kemudian masuk ke sekolah ini misalnya sekolahnya luar biasa, modern, siswa-siswanya menyenangkan misalnya, baru kemudian tarik ke ruang kelas gitu ya. Jadi dari gambaran umum ke khusus, baru kemudian masuk ke peristiwa penembakannya gitu ya. Nah, pendekatan menyempit ini kita bisa gunakan dengan piramida terbalik misalnya, atau disebut sebagai pendekatan menyempit, setting dari sebuah lingkungan kota yang tenang dengan contoh kasus peristiwa penembakan di kampus, setting lingkungan kota yang tenang pada ruangan kelas yang terjadi di kampus akan memudahkan peneliti melihat bagaimana kedalaman studi ini dengan sebuah kronologi peristiwa yang terjadi. Jadi tadi ada model alternatif yang dikemukakan oleh Yin, itu adalah model penulisan kronologis gitu ya. Dengan gambaran yang luas dulu, baru kemudian coba disempitkan. Nah, dalam konteks membandingkan antara deskripsi dan analisisnya atau analitiknya, Miriam kemudian menyarankan keseimbangan yang tepat dari deskripsi dan analisisnya, yaitu ada 60% deskripsi misalnya, kemudian 40% analitisnya atau analitiknya gitu ya. Atau kemudian 70% deskripsi, 30% analisis. Maka kalau ini kemudian perbandingan antara deskripsi gitu ya, sebuah deskripsi yang konkret mengenai setting dengan peristiwa yang sebenarnya. Sehingga teman-teman sekalian dalam konteks studi tentang insiden penembakan di kampus ini, kemudian juga menampilkan bagaimana studi kasus tunggal dengan naratif tunggal tentang kasus tersebut. Temanya tema maupun interpretasinya gitu ya. Contoh peristiwa penembakan di kampus itu adalah studi kasus dengan single case study atau intrinsic case study gitu ya. Itu model penulisan untuk laporan penelitian studi kasus. Terakhir tentang bagaimana kita mencapai standar kualitas dan verifikasi dalam studi kasus misalnya. Dalam konteks triangulasi itu setidaknya ada 3 model triangulasi. Ada triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data itu kita bisa mewawancari subjeknya, significant others maupun informannya. Gitu ya, subjeknya, significant others maupun informannya. Yang ini tentu yang akan dibaca adalah kasusnya sendiri, tapi sumber data untuk membaca kasus itu dari ketiga lini dari sumber primernya. Yang kedua ada triangulasi penyidik. Triangulasi penyidik ini menggunakan setidaknya 2 peneliti. Jadi kita bisa meminta teman kita atau peneliti yang lain untuk memastikan apakah data-data yang kita peroleh dari proses pengambilan data itu valid atau tidak. Ya. Kemudian ada triangulasi teori, ini membandingkan 2-3 teori yang memungkinkan kita kemudian bisa sampai pada saturasi data. Ketika data diperoleh, sudah dianalisis, apakah kemudian ketika kita bandingkan dengan teori yang lain ini bisa bisa dijelaskan secara analitis dan kontekstual atau tidak gitu ya. Nah, nanti teman-teman dalam proses penulisannya saya kira akan ada checklist tertentu gitu ya. Ada namanya correct checklist dari sisi penulisan laporannya. Dan itu yang akan menjadi bagian dari penilaian terkait dengan proses pelaporan penelitian
mulai dari penyusunan pertanyaan penelitiannya sampai kemudian diproses penelitian. Nah, correct checklist ini adalah panduan untuk melakukan penilaian terhadap karya-karya penelitian, terutama dalam konteks penelitian pendekatan kualitatif. Nanti akan ada satu pertemuan tersendiri untuk kita bahas tentang correct checklist. Saya kira itu teman-teman lanjutan dari studi kasus pada pertemuan ke-5 kita kali ini. Silahkan disimak, dipelajari, bandingkan dengan sumber-sumber yang lain gitu ya. Kalau kemudian ada penjelasan yang berbeda, nanti kita akan diskusikan secara lebih matang. Saya kira itu teman-teman, saya ulangi, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda untuk kemudian kita diskusikan di model sinkronik melalui tatap layar di Google Meet atau Zoom nanti. Saya kira itu teman-teman, terima kasih dan salam.